Bapak dan Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberikan kesehatan, ketenangan, dan umur panjang yang penuh berkah. Pada kesempatan kali ini, saya Dr. Hendra Handoko akan membahas sesuatu yang sangat penting, terutama bagi Bapak dan Ibu yang usianya sudah memasuki 50 tahun ke atas, yaitu 12 tanda penyakit jantung yang bisa dikenali sejak dini. Mohon disimak dengan pelan-pelan, tidak perlu panik, dan tidak perlu takut. Video ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk membantu Bapak dan Ibu lebih peka terhadap tubuh sendiri. Karena penyakit jantung jarang datang tiba-tiba. Biasanya, tubuh sudah memberi tanda-tanda kecil jauh hari sebelumnya. Tanda 1. Kaki bengkak. Bapak dan Ibu, banyak orang mengira kaki bengkak itu hanya karena kecapean, duduk terlalu lama, berdiri terlalu lama, atau karena varises. Memang benar, varises bisa menyebabkan kaki bengkak. Namun, perlu diketahui, varises juga bisa menjadi tanda bahwa resiko penyakit jantung lebih tinggi. Pada penyakit jantung, kaki bengkak biasanya terjadi karena pompa jantung bagian kanan melemah. Akibatnya, darah dan cairan menumpuk di kaki. Ciri khasnya, bengkak di kedua kaki, semakin lama berdiri atau duduk, semakin bengkak, kadang sulit hilang meskipun sudah istirahat. Karena itu, dokter jantung akan membedakan apakah ini murni varises atau varises yang disertai penyakit jantung atau murni gangguan jantung. Pemeriksaan seperti EKG dan USG jantung sangat membantu untuk mendeteksi sejak dini. Tanda kedua, jari kaki terlihat pucat atau dingin. Jika Bapak dan Ibu memperhatikan, ujung jari kaki terlihat pucat, terasa dingin, kadang kebas atau kesemutan. Ini bisa menandakan aliran darah ke ujung tubuh berkurang. Penyebabnya bisa pembuluh darah menyempit, jantung memompa darah tidak optimal, atau gangguan pembuluh darah akibat kolesterol, diabetes, atau tekanan darah tinggi. Jika pembuluh darah kaki bermasalah, pembuluh darah jantung juga patut dicurigai. Tanda 3. Tidur harus pakai bantal tinggi. Bapak dan Ibu, perhatikan kebiasaan tidur. Jika seseorang tidak nyaman tidur terlentang, napas terasa sesak bila bantal rendah, harus tidur setengah duduk, atau memakai 2-3 bantal agar bisa bernapas lega, ini bukan soal kenyamanan, tetapi bisa menjadi tanda jantung lemah atau jantung membesar. Saat tidur terlentang, cairan lebih mudah menumpuk di paru-paru bila jantung tidak kuat memompa. 4. Cepat capai. Cepat capai bukan selalu karena usia. Jika Bapak dan Ibu merasa aktivitas ringan sudah terasa berat, jalan sebentar sudah lelah, tenaga terasa jauh berkurang dibanding dulu, ini bisa menjadi tanda awal bahwa kapasitas jantung menurun. Pemeriksaan sederhana seperti pemeriksaan fisik, EKG, USG jantung, sudah bisa memberi gambaran awal. Tanda 5. Sesak napas saat aktivitas. Sesak napas karena jantung berbeda dengan asma. Pada penyakit jantung,
Sesak muncul saat berjalan atau naik tangga. Membaik saat duduk atau istirahat. Ini terjadi karena jantung tidak mampu memenuhi kebutuhan oksigen tubuh saat aktivitas. Jika dibiarkan, sesak bisa makin sering dan makin berat. Tanda 6. Jantung berdebar-debar. Berdebar bisa terjadi karena cemas, tetapi jika muncul tiba-tiba, tanpa sebab jelas, terasa tidak teratur, sering berulang, ini bisa menandakan gangguan irama jantung. Gangguan irama bisa menyebabkan pusing, pingsan, bahkan stroke. Pemeriksaan utama EKG. Tanda 7. Pingsan mendadak. Pingsan tanpa sebab jelas, bukan karena benturan atau trauma, adalah tanda bahaya. Penyebabnya bisa gangguan irama jantung berat, suplai darah ke otak menurun mendadak. Ini harus segera diperiksa, apalagi jika ada riwayat keluarga penyakit jantung. Tanda 8. Keringat dingin berlebihan. Keringat dingin yang muncul tiba-tiba tanpa aktivitas berat, disertai lemas atau tidak enak badan, bisa menjadi tanda jantung bekerja terlalu keras. Pada serangan jantung, keringat dingin sering muncul karena hormon stres meningkat tajam. Tanda 9. Nyeri dada saat aktivitas. Nyeri dada khas jantung biasanya terasa berat atau ditekan, muncul saat aktivitas, hilang saat istirahat. Ini disebut angina, tanda adanya penyempitan pembuluh darah jantung. Tanda 10. Kerutan di dahi. Bapak dan Ibu, belahan hidung sebagai tanda jantung adalah hoaks. Namun, ada penelitian yang menunjukkan bahwa kerutan di dahi berkaitan dengan risiko aterosklerosis. Ini bukan diagnosis, tetapi peringatan untuk cek faktor risiko. Kolesterol, tekanan darah, diabetes, berat badan. Tanda 11. Lipatan di daun telinga. Frank sign. Lipatan diagonal di daun telinga disebut Frank sign. Ini juga bukan diagnosis pasti, tetapi sering ditemukan pada orang dengan faktor risiko jantung. Artinya, perlu lebih waspada dan periksa lebih awal. Tanda 12. Benjolan kuning di kelopak mata. Xanthelasma. Plak kekuningan di kelopak mata menandakan kolesterol tinggi. Kolesterol tinggi adalah salah satu penyebab utama penyumbatan pembuluh darah jantung. Bapak dan Ibu yang saya hormati, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menyimak penjelasan panjang ini sampai selesai. Saya tahu tidak mudah mendengarkan materi kesehatan yang panjang, tetapi kepedulian Bapak dan Ibu untuk memahami kondisi tubuh sendiri adalah langkah yang sangat berharga. Ingatlah selalu Bapak dan Ibu, penyakit jantung tidak muncul secara tiba-tiba. Tubuh kita sebenarnya selalu memberi tanda-tanda kecil, hanya saja seringkali kita tidak menyadarinya atau menganggapnya wajar karena usia. Dengan mengenali tanda-tanda sejak dini, kita bisa mencegah kondisi menjadi lebih berat. Kita bisa menghindari komplikasi yang tidak perlu. Dan yang terpenting, kita bisa menjaga kualitas hidup agar tetap mandiri, aktif, dan bisa menikmati waktu bersama keluarga tercinta. Saya, Dr. Hendra Handoko, berharap edukasi ini bisa menjadi teman bagi Bapak dan Ibu dalam menjaga kesehatan jantung. Bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menyadarkan dengan tenang dan penuh harapan. Kalau Bapak dan Ibu merasa video ini bermanfaat, silahkan tekan tombol like agar video ini bisa menjangkau lebih banyak orang tua, keluarga, dan sahabat yang mungkin juga membutuhkan informasi ini. Jangan lupa subscribe ke channel ini, supaya Bapak dan Ibu tidak ketinggalan video edukasi kesehatan lansia lainnya yang akan saya sampaikan dengan bahasa sederhana, pelan, dan mudah dipahami. Saya juga ingin mendengar dari Bapak dan Ibu. Silahkan tulis di kolom komentar, usia Bapak atau Ibu saat ini, tinggal di kota atau daerah mana,
Dan apakah Bapak atau Ibu pernah merasakan salah satu tanda yang kita bahas hari ini, seperti sesak, kaki bengkak, mudah capek, atau jantung berdebar? Cerita Bapak dan Ibu sangat berarti, karena bisa menjadi pengingat dan pembelajaran bagi sesama penonton lainnya. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberikan kesehatan yang stabil, hati yang tenang, dan umur panjang yang penuh kualitas. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.